Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas ADO Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang manajemen distribusi internasional. Yang pertama, menurut Warren J. Keegan 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi atau biasa disebut marketing channels adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Yang kedua, menurut Kotler, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran antara satu dengan bagian lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung sehingga membentuk sistem saluran pemasaran atau biasa disebut marketing channel system. Bagian A, anggota saluran distribusi internasional. Yang pertama, distribusi tidak langsung yang meliputi agen. Yang pertama, 1. Perusahaan manajemen ekspor atau PME, biasa disebut Export Management Company, adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Yang kedua, agen ekspor perusahaan. Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen ekspor perusahaan ini bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Bagian yang ketiga, asosiasi web commerce. Asosiasi ini didirikan oleh produsen-produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagai informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. Bagian yang keempat, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut. Sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi suatu pemerintah untuk pembelian barang-barang tertentu. Biasanya, negara berkembang mempertahankan misi yang memasok barang dengan menempatkan beberapa stafnya di luar negeri. Bagian B, pedagang perantara. Pedagang perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya dalam kaitannya dengan barang tersebut. Ada beberapa jenis pedagang perantara antara lain. Yang pertama, pedagang ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hak atas produk tersebut. Pedagang ekspor memiliki mitra di luar negeri, baik pengecer maupun pedagang besar. Yang kedua, koperasi pengekspor. Koperasi pengekspor adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk pendistribusian produk-produk ke luar negeri. Yang ketiga, pemasok ekspor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah atau yang jumlah produksinya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri. 2. Distribusi langsung, yang meliputi bagian A,
distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri, yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. B. Perwakilan agen atau biasa disebut sales representative. Kegiatan sales representative ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut, dan komisi didapat dari penjualan. Perwakilan agen juga memantau dan mengumpulkan informasi terkait penjualan dan preferensi konsumen di negara tersebut. Bagian C, agen pembelian. Agen pembelian ini kadang disebut juga dengan pembelian barang untuk diekspor. Mereka aktif bergerak mencari produk dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga dari luar negeri. Bagian D, pialang ekspor, biasa disebut ekspor broker. Tugas dari pialang ekspor adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. Pialang ekspor ini tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atas jasa yang diberikan. Bagian yang ketiga, distribusi langsung melalui pedagang perantara. Yang pertama, bisa melalui distribusi ekspor atau ekspor distributor. Distributor ekspor membeli barang dengan diskon yang besar, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atau pembelian barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. Bagian yang kedua, pengecer luar negeri atau biasa disebut foreign retailer. Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. Bagian yang ketiga, pemborong ekspor atau ekspor jobber. Pemborong ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negerinya. Bagian yang keempat, saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produknya ke luar negeri, antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. Namun pembangunan distribusi milik perusahaan sendiri ini membutuhkan banyak waktu, biaya, dan sulitnya menemukan individu-individu yang cakap untuk dijadikan tenaga penjual di luar negeri. Bagian yang kelima, pasar kelabu atau grey market. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Istilah grey market ini sendiri adalah istilah turunan dari black market yang memasarkan produk ilegal. Namun dalam grey market, garis batas antara ilegal dan legal di sini abu-abu. Grey market biasanya terjadi dalam perdagangan barang-barang mewah dan barang-barang berteknologi tinggi. Bagian B, keputusan desain saluran. Bagaimana mereka memiliki saluran pemasaran yang sesuai
serta bagaimana mereka meyakinkan perantara yang baik untuk menangani lini tersebut, hingga perusahaan tersebut berkembang dan akhirnya mereka dapat memperluas, memilih, dan menggunakan saluran pasaran yang ideal dengan ukuran perusahaan tersebut. Maka dalam hal ini, pengambilan keputusan dan analisis saluran yang sesuai bagi perusahaan sangat diperlukan agar saluran pemasaran dapat berjalan efektif. Proses pemilihan anggota saluran distribusi dalam pemasaran internasional pada dasarnya hampir sama dengan pemilihan anggota saluran domestik. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat, antara lain: yang pertama, menganalisis kebutuhan konsumen. Bagaimana perilaku pembelian konsumen? Apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah mereka, ataukah mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan produk tertentu? Apakah mereka lebih suka membeli secara pribadi seperti via internet atau via telepon? Apakah konsumen menginginkan banyak pelayanan tambahan dan lain sebagainya? Namun di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan kepuasan pelanggan. Dengan banyaknya layanan yang diberikan, tentunya biaya yang diperlukan perusahaan dan anggota saluran akan meningkat sehingga berakibat pada harga barang akan lebih tinggi bagi konsumen. Perusahaan juga dituntut agar mereka dapat menyimbangkan kebutuhan konsumen, biaya, kelayakan produk, dan preferensi harga pelanggan. Bagian kedua, menentukan tujuan saluran. Tujuan saluran pemasaran berkaitan dengan pendefinisian secara tegas pelanggan yang akan menjadi sasaran perusahaan, dengan berkaitan pula dengan tingkat layanan kepada segmen-segmen pelanggan tertentu yang ditargetkan. Dari hasil pengidentifikasian segmen pelanggan, perusahaan dapat menentukan pelayanan seperti apa dan bagaimana yang hendak diberikan kepada pelanggan. Bagian yang ketiga, mengidentifikasi alternatif utama. Alternatif ini berkaitan dengan jenis perantara yang digunakan, jenis perantara dan syarat serta tanggung jawab oleh masing-masing saluran pemasaran. Jenis perantara berkaitan dengan produk perusahaan, sedangkan jumlah perantara berkaitan dengan seberapa jumlah anggota saluran yang dibutuhkan perusahaan agar produk semakin dekat dengan konsumen. Di sini terdapat 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran, antara lain: yang pertama, distribusi intensif adalah strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko, dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkannya, misalnya rokok, air mineral, permen, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi eksklusif adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. Perusahaan memasarkan produk hanya ke beberapa penyalur dengan maksud untuk meningkatkan nilai eksklusif produk mereka. 3. Distribusi selektif. Penggunaan lebih dari satu tetapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksklusif dan intensif. Contoh, merek televisi, furnitur, dan peralatan rumah tangga kecil didistribusikan dengan cara ini. Bagian yang keempat, mengevaluasi alternatif utama. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, kendali, dan cakupan. Kriteria ekonomi berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menganalisis perkiraan penjualan, biaya, dan
profitabilitas dari alternatif yang berbeda. Dalam pengevaluasian alternatif harus dicapai keseimbangan antara kriteria ekonomi, rentang kendali, dan cakupan. Tidak mungkin dilakukan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan secara terpisah. Bagian kelima, pemilihan anggota saluran. Ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan anggota saluran pemasaran internasional, antara lain. Yang pertama, kekuatan keuangan. Perusahaan harus memiliki basis keuangan yang kuat serta kekuatan, kemauan, dan kesiapan menghadapi risiko yang mungkin muncul. Biasanya, kekuatan keuangan ditunjukkan oleh besarnya kapasitas kredit yang diberikan dan posisi arus kas. Bagian yang kedua, jaringan dan hubungan yang baik. Dalam pemilihan anggota saluran pemasaran internasional sangat penting memiliki citra dan hubungan yang baik dengan lingkaran pemerintah dan lingkaran bisnis di luar negara tersebut. Bagian yang ketiga, komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Kinerja anggota saluran dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang telah atau pernah bekerja sama dengan mereka. Bagian keenam, pengendalian anggota saluran. Hilangnya kendali atas produk dalam proses pendistribusian kepada anggota saluran pemasaran mungkin sudah menjadi konsekuensi dari produsen. Walaupun dalam pasar domestik sebagian kendali diberikan ke anggota saluran. Anggota saluran lah yang menjadi satu-satunya jalan untuk dapat menyelesaikan saluran terkait dengan penjualan, pelayanan, penyediaan informasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.